Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diskusi redistribusi tanah pada kawasan tanah adat studi di Desa Inulas Kabupaten Manowari, Kecamatan Manowari Utara, Provinsi Papua Barat pada sore hari. Perkenalkan, nama saya Ica Ramsuri dan saya akan memandu jalannya acara pada hari ini. Dan tentu saja ada Kak Alia Oktaria Ramadhani sebagai penyaji. Selanjutnya ada Kak Nadia Febrianti sebagai pembahas 1, Kak Natasha Fidelia Bolivio sebagai pembahas 2, dan Kak Chelsea Silvira sebagai juru kamera. Kita akan memasuki sesi yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian poin-poin. Baik, langsung saja kita akan mendengarkan paparan poin-poin dari Kak Alia selaku penyaji. Dipersilakan. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang materi kedua di menit 21 sampai 40. Yang pertama, poinnya berisi untuk meratanya retribusi tanah untuk mensejahterakan masyarakat dalam misi mengurangi timpang sosial atau kemiskinan dengan cara membagi tanah atau retribusi tanah kepada petani penggarap. Yang kedua, masih terdapat ikatan batin yang sulit terputus antara pemilik hak wilayah dengan tanahnya. Poin yang ketiga, pada redistribusi tanah yang ada di Manokwari perlu mempelajari, mengetahui, memperhatikan tradisi adat masyarakat hukum adat. Untuk poin yang keempat, yaitu retribusi tanah yang terjadi di lapangan bahwa terdapat fakta tanah yang menjadi objek retribusi tanah yang seharusnya tanah negara. Kemudian untuk poin kelima, yaitu adanya kurangnya perhatian dari kantor pertanahan di Papua. Terima kasih. Setelah mendengarkan paparan dari Kak Alia yang sangat menarik, kita berikan kesempatan kepada pembahas pertama, kepada Kak Nadia Putri Febrianti. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan pemaparan penyaji yang telah disampaikan, saya akan membahas materi penyaji berdasarkan paradigma sosiologi, paradigma definisi sosial yang terdapat 3 teori, yaitu teori interaksi simbolik, teori fenomenologi, dan teori aksi. Nah, saya akan membahas dari teori aksi. Proses pelaksanaan redistribusi tanah di Manokwari disebabkan oleh tanah wilayah hukum adat, di mana redistribusi tanah yang ada di Manokwari perlu mempelajari, mengetahui, memperhatikan tradisi adat masyarakat hukum adat. Untuk pertanyaan saya, mengapa kita perlu mempelajari, mengetahui, serta memperhatikan tradisi adat masyarakat hukum adat dalam proses kepemilikan tanah yang ada di Manokwari? Terima kasih untuk Kak Nadia. Silakan untuk Kak Alia dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Nadia. Saya akan menjawab pertanyaannya. Mengapa perlunya mempelajari, mengetahui, dan memperhatikan tradisi adat masyarakat hukum adat dalam proses retribusi di pemilikan tanah di Manokwari ini? Dalam proses retribusi tanah di Manokwari itu penting untuk mempelajari, mengetahui, dan memperhatikan tradisi adat masyarakat serta memiliki pemahaman yang baik terhadap hak wilayah dan hubungan dengan tanah dan hubungan wilayah dengan tanah. Kepemilikan dan penggunaan tanah itu seringkali ditentukan oleh adat istiadat bersama dengan barang dan tanggung jawab yang terkait. Jika aspek-aspek tadi itu diabaikan, maka dapat menimbulkan konflik, penolakan terhadap retribusi atau bahkan pelanggaran hak budaya. Dengan mengintegrasikan tradisi adat ke dalam proses retribusi akan membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat lokal. Selain itu, hal ini juga dapat mengurangi dan mencapai hasil yang adil dan berkelanjutan. Begitu, Mbak Nadia. Terima kasih untuk jawabannya, Kak Alia.
Selanjutnya untuk pembahas kedua, Kak Natasha dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibahas pada poin 4 retribusi tanah yang terjadi di lapangan bahwa terdapat faktor tanah yang menjadi objek retribusi tanah yang seharusnya penegak. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana jika faktor tersebut terjadi retribusi tanah oleh? Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Natasha. Silakan penyaji untuk menjawab. Terima kasih pertanyaannya Mbak Natasha. Jika terjadi retribusi, jika tanah yang menjadi objek retribusi itu adalah tanah berlayar, maka harus memperhatikan hal-hal yang harus dipertimbangkan karena status hukum tanah ulayat itu kan berbeda dengan status hukum tanah negara. Karena di mana tanah ulayat ini itu tidak dimiliki oleh masyarakat adat secara kolektif dan biasanya tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan tanpa persetujuan dari masyarakat adat tempat itu sendiri. Maka jika terjadi retribusi atas tanah hak wilayah tersebut, harus memperhatikan aturan-aturan adat dan hukum negara yang berlaku. Yang hal-hal yang harus diperhatikan yaitu persetujuan masyarakat adat, kemudian ada pengakuan hukum, kemudian kompensasi atau ganti rugi, dan kemudian keterlibatan pemerintah untuk memastikan bahwa hak masyarakat adat tersebut dilindungi. Begitu Mbak Natasha. Terima kasih untuk penyaji dan pembahas. Demikian acara diskusi kita pada sore hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh penyaji dan pembahas dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Alia, Kak Nadia, dan Kak Natasha, Kak Chelsea. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan saat berlangsungnya diskusi. Acara diskusi kita pada hari ini saya